Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh masyarakat Kendal, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kasus positif COVID di daerah kita dari hari ke hari semakin meninggi. Saat ini beberapa hari ke belakang itu sampai tembus rata-rata di atas 80 orang per hari. Kemudian tetangga kita untuk di Kudus, Demak, Jepara juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan kasus positif per hari bisa sampai di atas 400 orang. Dengan kasus kematian yang cukup tinggi, beberapa ada yang puluhan orang bahkan 40 orang. Informasi lainnya untuk varian B1 yang dari India juga sudah masuk di Kudus maupun Jogja. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara saya di wilayah Kabupaten Kendal untuk bersama-sama mari kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Gunakan masker karena itu adalah ikhtiar yang paling mudah. Selanjutnya, jangan berkerumun, hindari kerumunan. Bila tidak perlu kita keluar, tidak perlu kita keluar maupun berkerumun. Saudara-saudara, kami sangat menyayangi saudara-saudara sekalian. Saya selaku Dandim 0715 Kendal, selaku aparat pertahanan negara, mendapatkan amanah untuk menjaga rakyat, di mana keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi saat ini. Pemerintah kita sangat sayang kepada rakyatnya, sehingga pemerintah tidak menginginkan rakyatnya menderita dan menjadi korban dalam pandemi ini. Hal ini harus kita apresiasi dan kita tanggapi dengan baik. Adanya program vaksinasi itu untuk mencegah kita menjadi lemah ketika terserang virus COVID ini. Vaksin bertujuan agar imun kita sudah mengenali bagaimana tipe dan konstruksi dasar virus, sehingga ketika virus ini menginfeksi tubuh kita, maka antibodi tubuh kita ini bisa melawan virus tersebut, sehingga efeknya, dampaknya menjadi berkurang. Resiko kematian pun menjadi kecil. Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, jangan memperhatikan hoaks. Hoaks yang berkembang saat ini hanya bertujuan agar antara pemerintah dan rakyat itu tidak bersatu, agar muncul mosi tidak percaya di antara rakyat sekalian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Yakinlah bahwa pemerintah adalah orang tua kita. Sebagai perumpamaan antara orang tua A dan orang tua B, di mana orang tua A dan orang tua B ini sama-sama memiliki anak yang sakit flu. Orang tua A itu tidak melarang anaknya ketika anaknya yang flu tadi meminta diberikan es, meminta diberikan makanan yang banyak mengandung zat-zat pengawet, dan tidak melarang anaknya ketika anaknya meminta makanan-makanan yang tidak baik bagi kesehatan orang yang sedang kena flu. Karena sayangnya orang tua A ini, maka semua permintaan anaknya yang sakit flu ini dituruti. Minta es dikasih, minta jajanan dikasih, minta permen-permenan dikasih. Sebaliknya, orang tua B yang anaknya juga sakit flu, maka orang tua B ini melarang anaknya minum es. Ketika anaknya minta es, tidak boleh minum es, malah dikasih minum air hangat yang tidak enak. Kemudian orang tua B ini juga membawa anaknya ke dokter. Di sana anaknya disuntik, sakit, menangis. Pulangnya juga masih
diberikan obat puyer yang rasanya pahit dan harus diminum 3 kali sehari. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semuanya untuk bisa menganalisa mana di antara 2 tipe orang tua ini yang sejatinya sayang kepada orang tuanya. Bapak Ibu pasti mengatakan adalah orang tua B yang sayang pada anaknya, sekalipun terasa tidak enak bagi anaknya. Pembatasan yang ada saat ini, kemudian penegakan protokol kesehatan, kita diwajibkan menggunakan masker, menjauhi kerumunan, memang tidak enak. Tetapi itu adalah bentuk sayangnya pemerintah sebagai orang tua kita menjaga karena tidak ingin anaknya menjadi korban dari pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, besar harapan saya kita menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Seandainya kita tidak takut, seandainya kita tidak peduli dengan COVID itu, tetapi nasib sebagian orang yang ada di sekeliling kita itu tergantung dari kita. Mungkin kita tidak peduli mati karena COVID, tetapi anak, keluarga, saudara, orang tua kita itu masih membutuhkan upaya penyelamatan, tidak tertular dari kita. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita semuanya mentaati protokol kesehatan. Ayo kita saling bahu-membahu, baik yang perangkat desa, ormas, LSM, wartawan, semuanya kita harus mulai untuk saling mengingatkan. Jangan ada lagi membiarkan orang-orang yang tidak disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Memang kasus di Kendal belum menembus sebagaimana kasus di Kudus, di Jepara maupun di Demak. Namun yakinlah kalau kita tidak berikhtiar dan kita sombong, tidak mau berusaha untuk mencegah pandemi ini, maka Tuhan yang Maha Kuasa juga tidak berkenan untuk membantu kita. Mari sama-sama kita saling mengingatkan, saling bahu-membahu. Terima kasih, salam sehat selalu, salam kompak selalu, salam sayang kami dari aparat pertahanan negara untuk rakyat Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.